Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Karina. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Saya dari Stikes Akbid Wijayasura Bogor. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Saya Perawat Monika. Di sini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan kepada Ibu mengenai perawatan bayi baru lahir, seperti memandikan bayi dan perawatan tali pusat, yang bertujuan agar ibu dapat mengetahui cara perawatan bayi baru lahir jika ibu sudah berada di rumah. Nah, penyuluhan ini akan dilakukan sekitar 30 menitan ya Ibu. Apakah Ibu keberatan? Tidak, Sus. Nah, jika Ibu tidak keberatan, saya akan memulai pembahasannya ya Ibu. Iya, Sus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bayi baru lahir terlebih dahulu ya Ibu. Bayi baru lahir yaitu hasil konsepsi yang baru keluar dari rahim seorang ibu melalui jalan kelahiran normal atau dengan bantuan alat tertentu sampai usia sekitar 1 bulan. Bayi baru lahir fisiologis yaitu bayi yang lahir dari kehamilan 37 sampai 42 minggu dan berat badan bayi baru lahir yaitu sekitar 2,5 sampai 4 kg. Manfaat dari perawatan bayi baru lahir di rumah ini yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian untuk orang tua terhadap perawatan bayinya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup sang bayi. Yang ketiga, mengurangi angka kematian bayi baru lahir. Yang keempat, meminimalkan biaya perawatan. Yang kelima, meningkatkan hubungan orang tua dan sang buah hati. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan bayi baru lahir untuk di rumah ya Ibu. Baik, Sus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang memandikan bayi terlebih dahulu ya Ibu. Membersihkan tubuh bayi dengan menggunakan sabun dan air hangat dengan suhu sekitar 38 Celcius ya Ibu, dimana keadaan suhu bayi sudah stabil. Saya pinjem bayinya ya Ibu. Nah, proses memandikan bayi sendiri yaitu yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun di bawah air mengalir. Yang kedua, bayi diposisikan membujur dan pakaian bayi dilepaskan. Yang ketiga, bersihkan mata bayi dengan kapas mata dari dalam sampai keluar. Yang keempat, bersihkan pantat dari tinja sebelum dimandikan agar air mandi tetap bersih. Yang kelima, bersihkan ke bayi dengan hati-hati. Yang keenam, bayi disabun mulai dari leher, dada, perut, tali pusat, disabun mulai dari ujung ke pangkal, dilanjutkan sampai ke kaki, terakhir kepala dan tangan. Selanjutnya dibilas bayi mulai dari muka, lengan, dada, perut, paha, dan kaki. Lalu bayi diposisikan untuk telungkup. Kemudian bersihkan leher belakangnya, tengkuk, punggung, dan pantat. Selanjutnya bayi dikeringkan dengan handuk. Lalu rawat tali pusat, dikeringkan dengan gas steril. Jika tidak ada, rawat tali pusat dengan dikeringkan saja. Setelah itu berikan pakaian yang lengkap kepada bayi, bersihkan alat dan lingkungan, lalu mencuci tangan. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat memandikan bayi yaitu bayi dimandikan paling cepat 6 jam setelah lahiran Ibu. Kedua, bayi mandi dengan air hangat untuk menghindari suhu tubuhnya yang turun yang dapat membahayakan bagi sang bayinya. Yang ketiga, mandikan dengan cepat, bersihkan muka, leher, ketiak, dan air dengan sabun. Yang keempat, keringkan seluruh tubuh dengan cepat. Kelima, bayi tidak boleh dibedong ya Ibu, cukup dipakaikan topi, baju, kaos kaki, dan diselimuti sehingga terjaga kehangatannya. Yang keenam, jangan mandikan bayi jika sedang demam atau pilek ya Ibu. Yang terakhir, bayi umur 1 sampai 7 hari dimandikan 1 kali saja ya Ibu, menjelang siang saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tali pusat bayi ya Ibu. Tali pusat adalah saluran kehidupan bagi janin selama dalam kandungannya. Dikatakan saluran kehidupan karena saluran inilah yang selama 9 bulan 10 hari ini menyuplai zat-zat gizi dan oksigen pada si janinnya. Tapi begitu bayi lahir, saluran ini sudah tidak diperlukan lagi ya Ibu, sehingga harus dipotong dan diikat. Nah, cara membersihkan tali pusat yaitu yang pertama, kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan handscoon. Jika tidak ada,
tidak apa-apa, ambil kapas bulat atau kapas yang ada yang telah dibubuhi alkohol 70%. Lalu bersihkan sisa tali pusat, terutama bagian pangkalnya yang menempel pada perut. Yang keempat, lakukan dengan hati-hati apabila si pusat bayinya ini masih berwarna merah. Yang kelima, gunakan jepitan khusus dari plastik untuk memenggang si ujung tali pusatnya agar lebih mudah dalam membersihkan dan melilitkan perbannya. Keenam, ambil kasa kering lalu bungkus sisa tali pusat. Usahakan agar seluruh permukaan hingga ke pangkalnya tertutup perban. Yang ketujuh, lilitkan perban atau kasa sedemikian rupa agar bungkusan tidak terlepas. Pastikan tidak terlalu ketat agar bayinya ini tidak kesakitan. Yang terakhir, gunakan kain kasa untuk mengikat perban agar tetap pada tempatnya. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu tali pusatnya ini harus dalam keadaan bersih, terbuka, dan kering agar kuman tetanusnya ini tidak dapat hidup. Nah, Ibu, saya kembalikan ya. Ya, sus. Nah, jadi Ibu, apa yang sudah saya sampaikan barusan, apakah ada yang perlu ditanyakan, Ibu? Sudah cukup, sus. Setelah Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, penyuluhan kali ini saya akhiri ya, Ibu. Ya, sus. Terima kasih atas perhatian dan waktu Ibu. Lekas pulih ya, Ibu. Iya, sus. Cukup sekian penyuluhan kali ini ya, Ibu. Saya izin kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu, ini ada leafletnya. Jika Ibu bisa baca-baca jika sudah sampai di rumah ya, Ibu. Oh iya, sus. Nah, Terima kasih banyak ya, sus. ya, Ibu.